Tahun 2024 telah usai dan kini kita memasuki babak baru di tahun 2025. Melihat kembali sepanjang tahun 2024, Indonesia berhasil membukukan berbagai pencapaian luar biasa. Dan kini saatnya bagi Indonesia untuk menatap masa depan dengan penuh optimisme. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester 2 tahun 2024 mencapai angka 5,1%. Angka tersebut memperlihatkan peningkatan dibandingkan dengan semester I tahun 2024 yang tercatat sebesar 3,1%. Melihat data tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang cukup stabil. Menariknya, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kuartal mencapai puncaknya pada kuartal ternilai tahun 2024 dengan angka 6,57%. Perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi dan potensi yang luar biasa. Beberapa faktor utama pendorong ekonomi adalah konsumsi domestik, investasi, dan ekspor komoditas. Indonesia berhasil mengekspor komoditas mentah dan olahan, seperti nikel dan kelapa sawit ke pasar global. Konsumsi masyarakat juga meningkat seiring dengan geliat ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap iklim investasi yang kondusif. Pemerintah terus berupaya menciptakan lapangan kerja dan mendorong pemerataan pembangunan. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah, yaitu menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, serta membangun infrastruktur. Pembangunan infrastruktur menjadi kunci penting untuk membuka pertumbuhan ekonomi Indonesia. Investasi infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berkomitmen untuk terus berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, beberapa proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara, IKN, Jalan Tol Trans Sumatera, dan LRT Jabodebek terus mengalami kemajuan signifikan. Pembangunan infrastruktur ini menjanjikan multiplier effect bagi perekonomian. Selain itu, berbagai proyek strategis lainnya seperti Bandara Internasional Jawa Timur, Bandara Soeta, Patimban Port, dan Pelabuhan Kuala Tanjung, serta Jalan Tol Trans Jawa, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, dan Trans Papua terus digencarkan. Pemerintah juga terus mengembangkan transportasi publik. Pembangunan MRT, Mass Rapid Transit, Jakarta, MRT Palembang, MRT Bandung, LRT Jabodebek, LRT Laweyan, serta moda transportasi lainnya terus digencarkan. Selain itu, pembangunan irigasi, sport center, pemukiman, dan bendungan juga terus dikembangkan. Pembangunan perumahan, sport center, irigasi, dan bendungan menjadi fokus utama pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tercermin dari peringkat Indonesia dalam Indeks Kemampuan Inovasi Berkelanjutan 2023. Indonesia menduduki peringkat 58 dari 131 negara, naik 12 tingkat dibandingkan tahun 2022. Peningkatan peringkat ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu memanfaatkan inovasi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Meski begitu, di tengah geliat ekonomi Indonesia, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti fluktuasi nilai tukar rupiah, inflasi global, dan stabilitas harga pangan. Kepala BI mencatat bahwa inflasi pada Maret 2025 berada di angka 2,8%, masih dalam rentang target, tetapi perlu diwaspadai dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Tantangan lain, Indonesia masih bergantung pada ekspor komoditas mentah. Untuk itu, Indonesia perlu meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Pemerintah terus berupaya melakukan diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah, dan mendorong sektor industri pengolah komoditas. Tantangan lainnya, Indonesia masih menghadapi disparitas pembangunan antar wilayah. Untuk itu, pemerintah terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan dengan membangun infrastruktur, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Tantangan lainnya, masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Untuk itu, pemerintah terus berupaya menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Tantangan terakhir, Indonesia masih rawan bencana alam dan perubahan iklim. Pemerintah terus berupaya melakukan mitigasi bencana dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk terus tumbuh. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, memberikan peluang bagi Indonesia untuk memajukan berbagai sektor. Indonesia memiliki penduduk yang besar, mayoritas masih dalam usia produktif, sehingga menjadi modal berharga untuk memajukan bangsa.
Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam, budaya, dan keragaman hayati yang dapat dikembangkan. Perkembangan ekonomi di Indonesia juga mendapat dukungan dari berbagai lembaga internasional. Laporan International Monetary Fund, IMF, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 5,2%. Sementara itu, World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,3%. Prediksi tersebut mencerminkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tantangan dan peluang merupakan dua sisi yang selalu bersamaan. Tantangan yang ada harus menjadi motivasi bagi Indonesia untuk terus berinovasi dan bekerja keras. Peluang yang ada harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memajukan Indonesia. Secara umum, ekonomi Indonesia memiliki prospek cerah, dengan pertumbuhan yang stabil dan pembangunan infrastruktur yang masif, serta potensi sumber daya manusia. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia. Laporannya, investasi di Indonesia terus meningkat, baik dari dalam negeri maupun asing. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, investasi di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 1,2 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar 900 miliar. Meningkatnya investasi di Indonesia menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Berbagai kebijakan dan regulasi investasi di Indonesia terus diperbaiki. Laporannya, Indonesia memiliki daya tarik bagi investor. Indonesia memiliki penduduk yang besar, mayoritas masih dalam usia produktif, sehingga menjadi pasar yang menjanjikan bagi berbagai produk. Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam, budaya, dan keragaman hayati yang dapat dikembangkan. Peningkatan investasi di Indonesia memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Investasi di Indonesia menjanjikan multiplier effect bagi perekonomian. Investasi di Indonesia juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Tantangan bagi investasi di Indonesia masih tingginya risiko investasi. Pemerintah terus berupaya melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan kepada investor. Pemerintah juga terus berupaya melakukan diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah, dan mendorong sektor industri pengolah komoditas. Tantangan lainnya masih disparitas pembangunan antar wilayah. Pemerintah terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan dengan membangun infrastruktur, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. Tantangan lainnya masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah terus berupaya menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Tantangan terakhir, Indonesia masih rawan bencana alam dan perubahan iklim. Pemerintah terus berupaya melakukan mitigasi bencana dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Peluang bagi investasi di Indonesia, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, memberikan peluang bagi Indonesia untuk memajukan berbagai sektor. Indonesia memiliki penduduk yang besar, mayoritas masih dalam usia produktif, sehingga menjadi pasar yang menjanjikan bagi berbagai produk. Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam, budaya, dan keragaman hayati yang dapat dikembangkan. Kesimpulannya, ekonomi Indonesia memiliki prospek cerah, dengan pertumbuhan yang stabil, pembangunan infrastruktur yang masif, serta potensi sumber daya manusia. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia. Untuk memaksimalkan peluang tersebut, Indonesia perlu melakukan berbagai reformasi, seperti reformasi birokrasi, reformasi pendidikan, dan reformasi struktural. Reformasi tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memajukan Indonesia. Pemerintah perlu melakukan berbagai kebijakan dan regulasi yang pro-investasi. Sektor swasta perlu berpartisipasi aktif dalam pembangunan Indonesia. Masyarakat perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia. Semoga Indonesia semakin maju dan mari kita satukan langkah demi memajukan Indonesia tercinta.